Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Siti Badriyah, mahasiswi pendidikan fisika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1, di sini saya akan membahas mengenai materi fisika yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Apa sih gravitasi itu? Apa yang terdapat dalam konsep hukum Newton gravitasi? Apakah kalian sebelumnya sudah mengenal apa itu gaya gravitasi, medan gravitasi, percepatan gravitasi? Serta, apakah terpikir di benak kalian bagaimana kita mengetahui massa bumi? Yang kita ketahui bahwa massa bumi itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg. Timbangan merek apa ya yang digunakan untuk menimbang massa bumi? Jawabannya ada di sini, tonton terus videonya ya. Perumusan hukum gravitasi Newton. Dalam perumusan hukum gravitasi Newton ini adalah Bapak Sir Isaac Newton. Bapak Sir Isaac Newton ini adalah seorang ilmuwan yang menyatakan mengenai hukum tentang gravitasi. Beliau mengamati bahwa suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi selalu akan jatuh bebas ke permukaan bumi atau tanah. Hal ini tentu saja disebabkan pada benda itu bekerja sebuah gaya tarik yang disebutnya dengan gaya gravitasi. Sesuai bunyi hukum 3 Newton bahwa jika pada suatu benda bekerja suatu gaya, maka gaya itu pasti disebabkan oleh benda lainnya. Oleh karena itu, setiap benda yang dilepas selalu jatuh bebas ke permukaan bumi. Maka Bapak Newton menyimpulkan bahwa pusat bumi lah yang mengerjakan gaya pada benda itu yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Hukum gravitasi umum Newton berbunyi, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, misal ada dua buah benda 1 dan benda 2, masing-masing memiliki massa M1 dan M2. Nah, dari kedua benda ini juga memiliki jarak yang disimbolkan dengan huruf R. Benda 1 memiliki gaya yaitu F1 dan benda 2 memiliki gaya yaitu F2. Nah, gaya tersebut akan saling tarik-menarik yang menyebabkan adanya gaya gravitasi. Nah, persamaan matematisnya yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F ini adalah besar gaya tarik-menarik antara kedua benda yaitu F1 dan F2. Nah, G adalah tetapan umum gravitasi yang nilainya sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa benda 1 dan M2 adalah massa benda 2 yang satuannya dalam kilogram. R adalah jarak antara kedua benda yang satuannya adalah meter. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat menghitung besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan, di mana diketahui bahwa massa bumi sama dengan 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg, sedangkan massa bulan sama dengan 7,35 dikali 10 pangkat 22 kg, dan jarak pusat bumi dan pusat bulan sama dengan 3,84 dikali 10 pangkat 8 meter. Nah, sedangkan konstanta gravitasi umum sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menjawab bahwa besar gaya antara bumi dan bulan sama dengan 1,9 dikali 10 pangkat 20 Newton. Selanjutnya adalah medan gravitasi. Gaya gravitasi pada suatu benda di sebuah titik dalam ruang dapat dijelaskan dengan sifat ruang itu sendiri. Misalnya kita taruh benda bermassa M dalam suatu ruang, maka benda itu akan menghasilkan medan yang menyebar di sekitar benda itu dalam ruang. Medan hadir walaupun tidak ada benda lain di dalam ruang. Jadi, medan yang menyebar dari benda bermassa dan memenuhi ruang inilah yang disebut sebagai medan gravitasi.
Seperti terlihat pada gambar, di mana atmosfer bumi pun dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, semakin jauh dari pusat bumi, kerapatan atmosfer semakin berkurang. Semakin jauh lagi dari pusat bumi, maka partikel bermassa tidak akan lagi tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, berarti partikel itu akan berada di luar medan gravitasi bumi. Dengan demikian, medan gravitasi dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Besaran pada medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi pada suatu titik adalah gaya gravitasi persatuan massa. Maka medan gravitasi G yang membuat massa uji M akan mengalami gaya F, yaitu F sama dengan M kali G, nah sama dengan G sama dengan F per M. Besaran pada medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi pada suatu titik adalah gaya gravitasi persatuan massa. Maka medan gravitasi G yang membuat massa uji M mengalami gaya F adalah F sama dengan M kali G. Nah, berarti G atau medan gravitasi di sini sama dengan gaya per massa. Nah, G gravitasi yang dikerjakan suatu benda bermassa M pada massa uji M yang terletak sejauh R pusat massa M adalah F sama dengan G M kali massa uji M per R kuadrat. Nah, namun untuk benda yang berada di permukaan bumi, R pada persamaan di atas sama dengan jejari bumi R. Nah, untuk benda yang berada di permukaan bumi, R di sini itu sama dengan jejari bumi R. Dengan demikian, gaya gravitasi yang dialami benda-benda yang berada di permukaan bumi adalah F sama dengan G M dikali massa uji M per jejari bumi kuadrat. Nah, dengan demikian, dengan memasukkan persamaan F di sini ke persamaan G atau medan gravitasi, maka diperoleh G sama dengan F per M. Berarti F ini kita masukin dari persamaan ini. Nah, sama dengan G M kali massa uji M per jejari R kuadrat. Nah, masukkan per M. Nah, ini kita coret, kemudian ini kita coret. Nah, jadi sama dengan G M per jejari R kuadrat. Jadi, untuk mencari kuat medan gravitasi, yaitu kita menggunakan ini. Selanjutnya adalah percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi disebut juga sebagai percepatan gravitasi yang besarnya sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda terhadap pusat gravitasi. Secara umum, percepatan gravitasi yang dialami oleh benda-benda yang berada pada jarak r dari sebuah benda lain bermassa m adalah G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa per jarak kuadrat atau R kuadrat. Nah, namun percepatan gravitasi jika pada suatu tempat di permukaan bumi, maka G sama dengan konstanta gravitasi massa per jejari bumi kuadrat atau R besar kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menghitung massa bumi, di mana diketahui bahwa percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, R atau jejari bumi sama dengan 6,37 dikali 10 pangkat 6 meter. Nah, ditanyakan massa bumi. Nah, dengan menggunakan persamaan percepatan gravitasi dapat disimpulkan bahwa massa bumi adalah 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg atau dapat dibulatkan menjadi 6 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, untuk evaluasi materi ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yuk cari jawabannya. Nah, jawabannya kemudian dikirimkan ke alamat email di bawah ini. Semoga berhasil.
Nah, gimana teman-teman materinya? Semoga mudah dipahami. Nah, buat kalian, terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat kalian, boleh di-subscribe, di-like, comment, and share juga videonya. Dan jangan lupa, kirimkan jawaban kalian ke alamat emailnya ya. Boleh juga dilihat di deskripsi YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.